Jadi dengan semangat Ki Hajar Dewantara, ya, pendidikan di era digital tetap harus memerdekakan pikiran dan membuka peluang. Bagaimana kita bisa mengadopsi kecanggihan teknologi ini, kita manfaatkan untuk mendukung kemajuan dan meningkatkan mutu pendidikan kita. Halo sahabat Udayana dimanapun berada, selamat datang di podcast Udayana. Masih dalam semangat Hari Pendidikan Nasional yang sudah kita peringati pada 2 Mei 2025 lalu. Kali ini kita akan membahas terkait dengan masalah pendidikan. Nah, bagaimana perkembangan khususnya dunia pendidikan di Provinsi Bali? Kita sudah bersama dengan Kepala UPTD Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan Disdikpora Provinsi Bali, Ibu Luhmade Seryarningsih, Eskom MAP. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Mbak Yolanda. Bagaimana Ibu kabarnya? Sehat ya, semoga kita juga selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia pada pagi hari ini. Astungkara Ibu. Terima kasih ya Ibu sudah berkenan hadir di tengah kesibukan Ibu nih. Pasti banyak kegiatan ya Ibu ya, tapi Ibu masih berkenan menyempatkan diri untuk berbincang-bincang bersama kami terkait dengan masalah pendidikan khususnya di Provinsi Bali. Baik Ibu, mengawali perbincangan kita pada pagi ini, mungkin bisa Ibu ceritakan bagaimana makna dari Hari Pendidikan Nasional, terutama dihadapkan dengan perkembangan teknologi ataupun era yang serba digital saat ini, Bu. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan selamat Hari Pendidikan Nasional kepada seluruh insan pendidikan, seluruh guru, pendidik, tenaga kependidikan dan seluruh siswa-siswi kami sekalian khususnya di Provinsi Bali. Jadi tema Hari Pendidikan Nasional yaitu partisipasi semesta, wujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Jadi hal ini adalah menjadi pengingat juga bagi kita semua bahwa pendidikan itu adalah tanggung jawab kita bersama. Bukan hanya tanggung jawab sekolah atau pemerintah saja ya. Jadi untuk itu kami harapkan momentum ini juga dapat memperkuat komitmen kita terhadap pendidikan yang inklusif, berkualitas dan merata. Jadi dengan semangat Ki Hajar Dewantara ya, pendidikan di era digital tetap harus memerdekakan pikiran dan membuka peluang. Jadi bukan justru menciptakan ketimpangan baru seperti itu. Jadi saya harapkan juga setiap anak mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk dapat belajar dengan menggunakan teknologi, namun dengan tetap menjunjung nilai-nilai kearifan lokal. Demikian Mbak Yolanda. Baik, luar biasa. Ada dari Bapak Ki Hajar Dewantara tadi ya Bu yang disampaikan. Nah lalu kalau bisa diceritakan Ibu, apakah ada tantangan tersendiri Ibu utamanya dihadapkan dengan perkembangan teknologi saat ini? Tadi kan Ibu juga sudah mengatakan bahwa setiap anak itu berhak mendapatkan pendidikan yang layak, yang sama lah Bu ya, semuanya merata. Lalu apakah ada tantangan tersendiri Ibu dalam menghadapi perkembangan tersebut? Baik, jadi era digital ini memang membawa peluang yang cukup besar, namun selain itu juga memberikan tantangan yang cukup besar juga ya. Jadi tantangan terbesar yang dihadapi dalam sistem pendidikan kita dalam mengadopsi dan mengintegrasikan teknologi digital ini pertama adalah keterbatasan infrastruktur ya. Karena kita lihat dari sisi geografis mungkin di Provinsi Bali ya, tidak seluruh wilayah itu tercover dengan akses internet yang stabil ya, yang kuat ya untuk bisa seluruh anak-anak siswa ya bisa mengakses pendidikan melalui internet. Dan juga tidak semua juga anak-anak kita memiliki perangkat yang memadai untuk dapat mengadopsi teknologi ini ya. Mungkin tidak semua keluarga mampu untuk menyediakan gadget bagi anak-anaknya, laptop, ataupun bahkan menyediakan kuota internet untuk anak-anak kita. Mungkin tidak semuanya bisa ya. Dan ini memang yang perlu kita cermati ya ke depan. Semoga hal ini bisa menjadi yang bisa kita pikirkan oleh pemerintah, bagaimana ketimpangan ini bisa kita minimalisir ya ke depannya. Kemudian dari sisi literasi digital ya,
guru dan siswa mungkin belum semuanya juga siap untuk mengadopsi teknologi ini. Kita lihat mungkin anak-anak sekarang generasi digital native ini ya, di mana dari lahir tumbuh belajar itu sudah dengan internet ya. Betul, Bu. Akses sudah di mana-mana ya, Mbak Yolanda. Mungkin contoh anak saya juga seperti itu mungkin ya, karena kesibukan orang tua kita menyerahkan anak dengan teknologi ya, kita sediakan HP ya, tablet, mengakses segala macam tanpa ada pendampingan seperti itu. Nah, itu juga yang perlu kita cermati ya, dan kita pikirkan ke depan, jangan sampai anak-anak kita memiliki akses namun tanpa ada pendampingan dari orang tua seperti itu. Dan juga dari sisi kesiapan guru ya dalam hal kompetensinya. Nah, belum semua guru juga merata memiliki kompetensi ini ya. Mungkin kalau guru-guru yang masih muda-muda ya, masih dalam usia muda, sudah terbiasa menggunakan teknologi, tapi mungkin ada guru-guru kita yang terbatas belum dapat menggunakan teknologi ini. Kita berkaca dari imbas pandemi COVID-19 yang lalu ya, di mana saat itu belum semuanya siap menghadapi situasi pada saat itu, di mana pembelajaran yang biasanya tatap muka harus dilakukan di rumah. Minimal harus dilakukan menggunakan teknologi ya. Tidak semua guru kita juga mampu atau siap untuk menggunakan teknologi ataupun aplikasi yang mendukung pembelajaran daring seperti itu. Jadi banyak hal yang memang harus kita persiapkan dari sisi tantangan ini. Mudah-mudahan ke depan kita bisa mencarikan solusi ya, seperti apa, karena memang mau tidak mau kita memang harus menggunakan teknologi ini ke depannya. Kita tidak bisa lagi berpaku hanya dalam satu metode pembelajaran saja seperti ini. Jadi memang kita harus mengadaptasi kecanggihan teknologi, tapi bagaimanapun teknologi ini adalah alat ya, tetap guru sebagai fasilitator itu yang kedepannya harus membimbing anak-anak kita dalam menggunakan teknologi ini secara cerdas. Demikian Mbak Yolanda. Jadi tantangannya banyak juga ya Bu ya, baik dari segi anak-anaknya sendiri, orang tuanya, bahkan gurunya juga masih ada kendala ya Bu ya. Nah, lalu kalau bisa dijelaskan Ibu, apa yang dilakukan oleh Disdikpora dalam hal ini menjawab tantangan-tantangan tersebut, karena kami juga pernah melihat Ibu di media ada beberapa anak yang masih belum bisa membaca di beberapa wilayah di Provinsi Bali. Nah, lalu dihadapkan dengan tantangan tersebut nih Ibu, apa yang sudah dilakukan dari pemerintah Bu? Baik, jadi melihat fenomena saat ini ya, kami juga cukup prihatin ya dengan kondisi seperti ini. Masih ada juga anak-anak kita mungkin sampai usia atau sudah sampai di jenjang sekolah menengah masih belum lancar membaca ataupun menulisnya. Jadi ini adalah fakta yang tidak bisa kita tutupi ya, memang ada di dalam di tengah kemajuan pendidikan kita saat ini. Jadi kami juga dari selaku leading ya di pendidikan juga ini menjadi suatu tantangan besar buat kami. Dan kenapa hal ini bisa terjadi mungkin juga karena berbagai faktor ya Mbak Yolanda ya. Jadi pertama mungkin kita melihat proses pembelajaran di jenjang sebelumnya seperti apa. Apakah ada hal-hal yang waktu itu mungkin belum terpenuhi ya, landasannya belum kuat, itu juga perlu kita cermati. Mungkin juga adanya kurangnya pendampingan dari keluarga, bisa hal itu terjadi, atau faktor internal ya, psikis, atau memang siswa itu berkebutuhan khusus. Nah, itu yang perlu dicermati bersama. Kenapa hal ini bisa terjadi, bahkan mungkin sampai jenjang menengah belum bisa lancar membaca atau menulis. Pada itu adalah suatu keterampilan dasar yang harus dimiliki oleh seorang siswa. Jadi kalau dari awal tidak ditreatment ya, terus dibiarkan berkepanjangan, akhirnya sampai jenjang menengah bisa terjadi anak-anak tidak lancar membaca menulis ya. Hal yang menjadi skill dasar sebenarnya harus dimiliki oleh seorang siswa. Nah, bagaimana solusinya? Ya mungkin hal yang bisa saya inginkan ya ke depan, mungkin kita tidak hanya berbaku kepada nilai yang ada di rapot saja. Jadi di setiap awal tahun ajaran bisa kita terapkan dulu asesmen diagnostik kepada anak-anak kita
Ya, jadi dari situ kita mengukur di mana masih ada kelemahannya yang harus memang ke depan diberikan treatment lebih. Jadi jangan sampai keterampilan dasar literasi ini ya, baik membaca ataupun berhitung itu terlewatkan sampai dengan jenjang menengah. Sangat disayangkan karena anak-anak kita nanti ke depannya tentu akan sulit untuk meneruskan jenjang yang lebih tinggi lagi karena keterampilan dasar pun belum memadai ya, fondasinya belum kuat seperti itu. Nah, ini memang menjadi tanggung jawab kita bersama ya, tidak cukup hanya sekolah yang menyelesaikan atau pemerintah saja yang menyelesaikan. Ini butuh tanggung jawab dan kolaborasi semua pihak, semua unsur, baik dari keluarga, kami di dinas maupun di sekolah, kita bersama-sama mendampingi anak kita ini. Jangan sampai ini dampaknya atau jumlahnya bertambah. Jadi sebisa mungkin kita memberikan pendampingan kepada anak-anak yang memang mungkin perlu perhatian khusus ini. Semoga ke depan ini bisa kita lakukan ya. Mungkin juga kita bisa memberikan jam pelajaran tambahan atau remedial ya. Di sana kita memberikan tambahan materi kepada anak-anak sesuai dengan yang dibutuhkannya. Demikian. Berarti untuk menjawab tantangan yang tadi dari Dinas Pendidikan ini mendampingi anak-anak ya Bu ya, yang tadi belum bisa membaca dan termasuk juga yang mungkin belum menguasai teknologi, benar-benar didampingi. Termasuk orang tuanya dirapatin ya Bu ya. Ya, itu gimana perlu caranya untuk kolaborasi seluruh pihak. Seluruh unsur tidak ya, bisa betul. hanya pihak sekolah atau dinas saja. Perlu partisipasi aktif dari keluarga khususnya sebagai orang tua ya dari anak-anak. Kita kan susah nih mengontrol anak ngapain aja di rumah gitu kan Bu. Jadi itu peran orang tua sangat penting. Lalu untuk guru sendiri Bu, untuk yang pengajarnya sendiri, apa yang dilakukan oleh kita selaku apa ya Bu ya, leading sektornya lah dari Distipora itu untuk bisa membawa guru-guru ini lebih melek teknologi nih Bu. Jadi bisa mengajarkan kepada siswa lebih apalagi adaptif lah terhadap teknologi itu sendiri. Bagaimana Ibu? Ya, kami dari Dinas Pendidikan Provinsi Bali, khususnya kami ya di UPT Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan ya sebagai leadingnya dalam mengawal digitalisasi pendidikan di Provinsi Bali. Jadi kami program-program yang kami lakukan saat ini memang untuk meningkatkan kompetensi guru-guru kita khususnya. Kami saat ini di Provinsi Bali telah mengembangkan suatu portal layanan pendidikan dengan nama Portal Bali Melajah. Seperti itu, mungkin bisa diakses di balimelajah.baliprof.go.id. Jadi layanan ini telah kami kembangkan sejak tahun 2022. Ini juga karena imbas dari pandemi Mbak Yolanda ya, kami memiliki pemikiran saat itu apa hal yang harus kita lakukan secara nyata ya. Karena dengan adanya imbas pandemi di mana pembelajaran harus dilakukan secara daring ya, dan belum semuanya siap guru dan siswa untuk menghadapi hal ini, sehingga kita mengembangkan portal ini ya, di mana di dalamnya ada 5 fitur layanan, semuanya berbasis digital, yaitu pertama ada kelas virtual. Jadi kelas virtual ini adalah adopsi dari pembelajaran secara konvensional yang kita tuangkan ke dalam ruang virtual atau e-learning ya kita sebut seperti itu. Dan kemudian ada juga sumber belajar. Jadi sumber belajar ini berisi materi-materi konten-konten digital dalam bentuk video atau e-book dan sebagainya yang merupakan hasil karya guru-guru kami di Provinsi Bali. Yaitu kita masukkan ke dalam suatu repository dalam sumber belajar ini sehingga bisa diakses oleh anak-anak kita, siswa kita di jenjang menengah SMA, SMK dan SLB di Provinsi Bali. Kemudian kita mempunyai program juga seperti ini Mbak, dengan nama tagline-nya Nyapa Guru dan Siswa. Dan mungkin nanti juga saya harus belajar ya dari podcast ini, sangat bagus dan menarik. Mudah nanti bisa kita adapsi juga di Dinas Pendidikan dong, ya. Atau kita mungkin diundang ke sana Bu, untuk kita berbincang-bincang lagi. Tapi masih dalam persiapan Mbak, mudah-mudahan gitu, segera ya akan kita luncurkan. Karena kita baru pindah tempat ini ke gedung yang baru. Masih di lingkup yang sama tapi kita pindah di gedung yang baru sehingga peralatannya masih kita siapkan. Kemudian kita mempunyai program namanya Pembatik Keliling.
pembelajaran berbasis TIK keliling. Jadi kalau pelatihan mungkin biasanya dilaksanakan di satu tempat ya. Kita memanggil peserta datang hadir ke satu tempat baik di dinas atau di tempat lainnya. Namun dengan program pembatik keliling ini, kami yang datang langsung ke satuan pendidikan. Dan materi yang kami ajarkan sesuai dengan yang di-request oleh guru-guru, sesuai dengan kebutuhan guru-guru di satuan pendidikan tersebut. Jadi kita nanti akan membawa narasumber yang kompeten di bidangnya tentunya, dan segala kelengkapannya itu kita siapkan. Itu yang sudah kita lakukan selama 2 tahun belakangan ini, pembatik keliling. Kemudian kita juga mengadakan, kita juga punya namanya Simpatik, sistem pembelajaran TIK jarak jauh. Nah, kenapa? Karena tidak semua pelatihan kalau kita lakukan secara tatap muka kan cukup memakan biaya yang besar ya Mbak ya, dan banyak keterbatasan pada saat ini, sehingga dengan adanya program Simpatik ini kita bisa melakukan pelatihan secara daring dengan pesertanya tidak terbatas jadinya. Kalau kita dengan anggaran yang tersedia pasti kita dibatasi oleh peserta, jumlahnya, narasumbernya. Jadi dengan adanya program Simpatik ini kami biasa melakukan pembelajaran seperti yang saat ini sedang kami lakukan adalah pelatihan konten digital untuk guru-guru SMA dan SMK di seluruh Bali. Nah, namun memang seperti yang tadi disampaikan kita di awal ya, tantangan dari penerapan digitalisasi ini akan tidak semuanya memiliki akses yang sama. Tidak semua siswa atau guru kita juga memiliki perangkat yang standarnya sama ya untuk bisa mengakses ini. Nah, itulah menjadi harapan kita dengan adanya media ini, mungkin nanti bisa kita bawakan medianya ke sekolah langsung, bisa dikopikan di perangkat yang ada di sekolah sehingga siswa bisa membuka tanpa harus lewat jaringan internet. Nah, itu Bu, masalah selanjutnya kan jaringan nih Bu. Biasanya nggak sampai ke pelosok juga. Iya, ya itu mungkin kita juga nanti sampaikan juga kepada Dinas Kominfo ya sebagai leading. Walaupun sebenarnya dari pemerintah Provinsi Bali sudah ada program Bali Smart Island ya. Di mana memberikan juga layanan wifi gratis di seluruh sekolah-sekolah SMA, SMK, SLB se-Bali sebenarnya. Jadi mudah-mudahan sudah tercover dengan layanan itu, Mbak Yolanda. Berarti rata-rata untuk penggunaan teknologi ini dari SMP ya Bu ya, atau dari SD Bu? Kami di Dinas Pendidikan Provinsi kewenangannya adalah jenjang pendidikan menengah, SMA, SMK, SLB. Tapi saya rasa di seluruh kabupaten kota se-Bali sudah bagus ya layanannya saya rasa. Jadi memang tantangan ini kan tidak bisa diselesaikan hanya oleh pemerintah provinsi saja, jadi juga perlu peran serta seluruh yang terkait ya, baik di provinsi maupun di kabupaten kota se-Bali. Demikian. Baik Bu. Lalu menurut Ibu apakah kurikulum yang sudah berlaku sekarang sudah cukup adaptif Ibu terhadap perkembangan teknologi saat ini? Oke. Kalau terkait dengan kurikulum ya Mbak Yona ya, kita sesuai dengan peraturan Mendikbudristek nomor 12 tahun 2024 kan, yaitu kurikulum merdeka sudah resmi ditetapkan ya sebagai kerangka dasar dan struktur kurikulum untuk seluruh satuan pendidikan di Indonesia ya mulai tahun ajaran 2024-2025 ya. Jadi sejak diluncurkannya kurikulum merdeka sebagai kurikulum nasional, jadi pemerintah telah menunjukkan langkah progresif dalam melakukan transformasi sistem pembelajaran di Indonesia. Jadi saya rasa kurikulum ini memberikan fleksibilitas yang lebih besar kepada sekolah dan guru dalam menyusun rencana belajar yang sesuai dengan karakteristik peserta didik kita dan juga muatan lokal. Jadi tidak hanya terpaku kepada konten yang padat ya. Jadi kurikulum merdeka ini juga mendorong pembelajaran berbasis kompetensi, penguatan karakter dan pemecahan masalah. Karena di dalamnya itu ada penerapan proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau yang kita sebut dengan P5. Jadi anak-anak kita tidak hanya belajar teori saja di kelas, tapi juga dihadapkan untuk membuat satu proyek
Jadi ada tematik-tematik yang harus diselesaikan, dicarikan solusi pemecahannya oleh anak-anak kita melalui proyek-proyek tersebut. Jadi langsung bisa menerapkan teori yang didapatkan selama pembelajaran di kelas, sehingga saya rasa ini kurikulum saat ini sudah cukup relevan dengan kondisi saat ini ya. Jadi di mana kurikulum ini memang sudah sangat terbuka dengan adanya integrasi teknologi digital. Kemarin dengan diluncurkannya rumah pendidikan ya oleh pusat ya, Kemendikdasmen, itu juga sangat mendorong adopsi teknologi digital dalam pembelajaran. Ke depan dengan perkembangan teknologi ini, dengan kecanggihan teknologi, berbagai aplikasi yang ditawarkan, artificial intelligence dan sebagainya. Nah, itulah yang pentingnya peran kita ya, orang tua di rumah ya, keluarga, guru juga untuk tetap mendampingi anak-anak kita, khususnya dalam pendidikan karakter. Jangan sampai kecanggihan teknologi itu membuat anak-anak kita lupa dengan budaya, lupa dengan kearifan lokal ya, lupa dengan jati dirinya khususnya di Bali ya, seperti itu ya. Mudah-mudahan ke depan anak-anak kita di Bali tetap bisa menggunakan teknologi dengan cerdas dan tepat. Tadi harapan dari pemerintah lah Bu ya, kalau bisa dibilang ada rumah untuk belajar untuk semua. Lalu kalau dari harapan Ibu pribadi nih, apa sih yang Ibu harapkan untuk siswa, guru dan juga orang tua agar nanti kedepannya semakin hebat ataupun semakin bisa beradaptasi dengan teknologi saat ini? Ya, jadi harapan saya anak-anak kita sekalian tetap memanfaatkan teknologi ini untuk hal-hal yang positif. Jadi hindari menggunakan teknologi untuk hal-hal yang kurang bermanfaat. Mungkin boleh sesekali bermain game dan sebagainya, tapi coba dari game itu dieksplor apakah bisa menjadi suatu hal yang lebih bermanfaat. Karena sekarang misalnya ada e-sport ya, olahraga e-sport. Nah, yang suka main game nih, gamers kan bisa nanti menjadi atlet-atlet e-sport contohnya. Jadi tidak hanya bermain game untuk kesenangan saja. Kalau bisa dibuat menjadi hal yang lebih bermanfaat dan membawa nilai lebih, kan tentunya akan lebih baik ya. Dan juga saya ingatkan untuk anak-anak kita sekalian tetap bisa memilah segala informasi yang didapatkan dari dunia maya ini dengan bijak. Ya, karena banyak sekali sekarang hal-hal yang beredar kita belum tahu kebenarannya. Ya, jadi dicek dulu sebelum nantinya di-share mungkin ke temannya atau bahkan sampai diterapkan ya. Tetap dicek dulu apakah ini hoax ataukah memang benar ya. Jadi jangan sampai kita menelan mentah-mentah informasi yang didapat, karena memang akses informasi saat ini kan mudah sekali didapatkan anak-anak dari berbagai platform sosial ya. Dan kemudian untuk guru-guru kita jangan takut ya untuk terus bergerak maju dengan teknologi ini, karena mau tidak mau kita memang harus menggunakan teknologi ini ke depannya sebagai suatu tools yang membantu dalam membuat pembelajaran menjadi lebih interaktif, lebih menyenangkan, dan tentu dari sisi efisiensi waktu dan sebagainya akan lebih sangat baik ya dengan menggunakan teknologi ini ke depannya dibandingkan mungkin dengan masih menggunakan pola-pola konvensional ya. Karena ke depan pembelajaran tidak hanya satu arah saja ataupun satu tempat saja, karena ke depan kita polanya sudah pembelajaran secara hybrid atau blended learning, dan itu yang menjadi tantangan bagi kita semua, bagaimana kita bisa mengadopsi kecanggihan teknologi ini, kita manfaatkan untuk mendukung kemajuan dan meningkatkan mutu pendidikan kita. Demikian Mbak Yolanda. Baik Ibu, sangat singkat, padat dan gimana Bu ya, sangat aplikatif Bu, karena memang teknologi ini tidak ada ruang. Ibaratnya kayak dunia dalam genggaman gitu Bu ya. Seperti itu. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya yang sudah meluangkan waktu untuk berbincang-bincang bersama kami di Kodam 9 Udayana ya Ibu. Jangan sungkan untuk main ke sini Bu ya. Siap. Dan mungkin nanti kita bisa main-main juga ke sana Bu. Nanti kita undang ya Mbak. Astungkare Bu, nanti kita hadir. Terima kasih Ibu, semoga sehat dan semakin sukses. Ya, terima kasih. Dan harapan kami mudah-mudahan kita semua bisa bersama-sama mewujudkan pendidikan yang bermutu untuk semua. Terima kasih Mbak Yolanda. Terima kasih kepada
Udayana Podcast atas kesempatannya kepada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali untuk mengundang kami dalam acara ini. Terima kasih.